Satu proses pembangunan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Yang pertama, adanya jiwa semangat nasionalisme, semangat cinta, bangga terhadap bangsa dan negeri, semangat ingin berbuat yang terbaik buat bangsa dan negeri, semangat ingin mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing. Semangat ingin mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini jiwa semangat nasionalisme. Tanpa nasionalisme, sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar. Itu kan, itu syarat pertama. Syarat kedua, dunia ini makin kemari makin kompetitif. Jadi yang harus disiapkan oleh setiap bangsa dalam menghadapi perkembangan dunia seperti ini adalah daya saing, karena eranya era persaingan. Kalau daya saing yang harus kita siapkan, maka tentunya kuncinya terletak pada sumber daya manusia. Kita harus bisa menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar pada saatnya kita mampu menciptakan daya saing, karena eranya era persaingan. Mudah dimengerti kan? Kita selama ini punya keunggulan yang sifatnya komparatif. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 250 juta, nomor 4 di dunia. Indonesia kaya raya dengan kekayaan alamnya, apa yang nggak ada di negeri kita. Letak negeri kita teramat strategis, terletak di antara dua benua, di antara dua samudra. Itu adalah keunggulan yang bersifat komparatif, yang selama ini selalu kita agung-agungkan. Tidak salah kita mengagungkan itu. Tetapi di era global, di era kompetitif besok, sekarang dan besok ini, keunggulan yang bersifat komparatif ini harus kita rubah menjadi keunggulan bersifat kompetitif. Kuncinya adalah daya saing, dan kunci dari daya saing adalah sumber daya manusia. Itu yang kedua. Pertama tadi nasionalisme, yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga, satu proses pembangunan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar hanya bisa dilakukan apabila pembangunan itu dilakukan di tengah masyarakat yang disiplin. Omong kosong, satu proses pembangunan akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang tidak disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kepatuhan masyarakat rakyat terhadap setiap peraturan perundangan hukum yang berlaku. Law abiding citizen, law abiding society. Syarat ketiga adalah disiplin. Disiplin itu termasuk mencegah sifat atau sikap korup. Itu disiplin. Omong kosong, pembangunan akan berhasil kalau kita tidak disiplin. Saya kasih ilustrasi saja. Satu ruas jalan kita perlebar menjadi 2 jalur. Dalam rangka apa? Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini menjadi tidak berarti kalau satu jalur itu dipakai pasar. Jadi apa artinya? Macet di situ, tetap aja tambah semrawut. Jadi membangun fisik ini juga harus dibarengi dengan pembangunan. Nah, disiplin di sini ya. Itu 3 syarat sebuah bangsa melalui pembangunan bisa menjadi bangsa yang besar. Malaysia itu dulu belajar dari Indonesia. Pernah mendengar nggak itu?
Iya, Pak. Udah sering sekarang, Pak. Iya, tahun 60-an dah, akhir tahun 60-an lah, awal 70. Kita mengirim banyak guru ke Malaysia. Banyak sekali guru ke Malaysia. Dosen-dosen ke Malaysia. Malaysia mengirim mahasiswanya ke mana-mana, termasuk ke Indonesia. Kenapa? Karena Malaysia sangat menyadari bahwa ke depan itu eranya akan sangat syarat dengan persaingan. Mereka siapkan sumber daya manusia. Dan itu berhasil. Sehingga daya saing Malaysia sekarang ini jauh di atas kita. Yang namanya Petronas sekarang udah mendunia. Dulu belajar dari Pertamina. Jadi sumber daya manusia. Kita memang tidak ada istilah terlambat. Saya rasa kita harus bisa sekarang ini menyiapkan generasi muda kita sumber daya manusia ke depan yang kompetitif, yang mampu menciptakan daya saing. Vietnam itu baru perang Vietnam selesai tahun 74. Mungkin baru membangun awal-awal 80-an. Tapi sekarang mereka sudah karena mereka cinta, rasa cinta, nasionalismenya tinggi. Nanti dimanapun Anda bertugas, ciptakan ini. Ciptakan rasa di lingkungan, rasa jiwa semangat kebersamaan, rasa nasionalisme, rasa kecintaan kepada bangsa, kemudian juga keinginan meningkatkan kemampuan daya saing. Yang ketiga, ciptakan, sebarluaskan sikap disiplin.